Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menetapkan jadwal pencairan rapel kenaikan gaji bagi ASN dan pensiunan hari ini. Kebijakan ini mencakup berbagai kelompok pemerintah. THR dan rapel diberikan atas pengabdian mereka selama ini. Dan kenaikan gaji ini akan diprediksi mempertumbuh ekonomi Indonesia tahun 2026. Menteri Keuangan menjelaskan instansi yang sudah mengajukan pencairan dapat langsung memproses pembayaran. Hingga 6 Maret, THR untuk aparatur sipil negara di pemerintah pusat telah dibayarkan sebesar 3 triliun rupiah kepada 631 ribu pegawai dari total 2,2 juta ASN. Sementara itu, pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan telah tersalurkan sebesar 11,4 triliun rupiah kepada 3,6 juta pensiunan atau sekitar 93,5%. Dan untuk ASN daerah, realisasi pembayaran mencapai 127,6 miliar rupiah kepada 17.000 pegawai. Pemerintah menyebut anggaran THR sebenarnya sudah siap dan proses pencairan tinggal menunggu kecepatan masing-masing instansi dalam mengajukan dan menyalurkannya. 16.30 ya, aparatur negara pada pemerintah pusat, jumlah realisasi THR yang telah dibayarkan pada tanggal 6 Maret adalah sebesar 3 triliun untuk 631 ribu pegawai dari total 2,2 juta ASN. Berarti ada yang masih belum ngambil kali. Yang kedua, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa juga menanggapi adanya protes terkait tunjangan hari raya karyawan swasta yang dipotong pajak. Menurut Purbaya, pajak ASN ditanggung pemerintah karena mereka merupakan pegawai pemerintahan. Adapun mekanisme pemotongan pajak THR karyawan swasta mengikuti aturan masing-masing perusahaan, baik ditanggung karyawan maupun ditanggung perusahaan. pemerintah untuk ASN ditanggung sendiri, kan bosnya. Nah, jadi kalau swasta protes ke bosnya juga. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menambahkan bahwa THR ASN dan TNI Polri juga dikenakan pajak, namun karena ASN bekerja di bawah pemerintahan, maka pajak itu ditanggung pemerintah. Semua dipotong pajak. THR ini kan bagian dari penghasilan tidak teratur dalam setahun yang bisa 1 atau 2 kali kan, THR atau gaji 13. Kalau ASN TNI Polri itu juga dipotong hanya karena pendanaannya dari PPN itu ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah untuk pembayaran THR ASN untuk Lebaran 2026. Jumlah ini naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 49 triliun rupiah. Sedangkan sektor swasta, THR diperkirakan diberikan kepada sekitar 26,5 juta pekerja dengan perkiraan total 124 triliun rupiah. Desi Aritonang, Wahyu Ramadan, Jakarta. Jadi kalau kita bicara tentang kenaikan gaji pensiunan yang benar-benar nyata, resmi, dan memiliki rujukan hukum yang kuat, maka salah satu pijakan utamanya adalah kebijakan kenaikan 12% pada tahun 2024 tersebut. Kebijakan kenaikan gaji pensiunan pada tahun 2024 tentu bukan sesuatu yang muncul begitu saja tanpa pertimbangan. Pemerintah saat itu mempertimbangkan banyak hal, termasuk pentingnya menjaga daya beli, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan penghargaan kepada para pensiunan yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya untuk negara. Kita semua tahu bahwa para pensiunan ASN adalah orang-orang yang dahulu telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan dedikasi mereka untuk melayani masyarakat. Ada yang puluhan tahun menjadi guru dan mendidik generasi bangsa di sekolah-sekolah. Ada yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan, mengurus pelayanan publik, administrasi, pembangunan, perencanaan, keuangan, kesehatan, dan banyak lagi bidang penting lainnya. Ada yang bertugas di pusat, ada yang mengabdi di daerah, ada yang bekerja di lapangan, dan ada pula yang menghabiskan masa mudanya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik. Maka sangat wajar apabila ketika mereka memasuki masa pensiun, negara tetap memberikan perhatian melalui penyesuaian penghasilan agar kehidupan mereka tetap layak dan bermartabat. Kenaikan 12% itu kemudian benar-benar dirasakan oleh para pensiunan. Bagi banyak orang, kebijakan itu menjadi kabar baik yang memberi sedikit ruang bernapas di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Meskipun bagi sebagian pihak kenaikan itu mungkin belum dianggap cukup untuk menutup seluruh kebutuhan, tetap saja kebijakan itu memberikan dampak nyata dan menjadi penyesuaian resmi yang penting. Namun justru karena masyarakat sudah pernah merasakan adanya kebijakan resmi pada tahun 2024 itulah
Ketika pada tahun 2025 muncul lagi isu tentang Raplan dan kenaikan gaji baru, banyak orang menjadi lebih mudah percaya. Sebagian berpikir bahwa mungkin pemerintah kembali melakukan penyesuaian. Sebagian lagi mengira bahwa mungkin ada kekurangan pembayaran dari kebijakan sebelumnya yang akan dibayarkan kemudian. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa rapelan yang dibicarakan itu adalah semacam kelanjutan dari kenaikan yang sudah berlaku sebelumnya. Padahal dalam urusan seperti ini, setiap perubahan harus memiliki dasar hukum yang baru dan jelas. Tidak bisa hanya berdasarkan dugaan, harapan, atau pola dari tahun sebelumnya. Disinilah letak pentingnya membedakan antara kebijakan resmi dan rumor yang beredar. Kebijakan resmi selalu memiliki ciri-ciri yang jelas. Ada pengumuman yang bisa diverifikasi, ada aturan yang dikeluarkan secara sah, ada penjelasan dari pemerintah atau lembaga pelaksana, ada dasar pelaksanaan yang bisa dilihat dengan terang, biasanya juga ada penyesuaian teknis yang mendukung pelaksanaannya sehingga masyarakat bisa memahami apa yang berubah, sejak kapan berlaku, dan siapa saja yang terdampak. Sebaliknya, rumor seringkali hanya berputar di ruang publik tanpa kepastian sumber. Kadang bahasanya terdengar resmi, tetapi ketika ditanya dasar hukumnya tidak jelas. Kadang disebut sudah ada keputusan, tetapi ketika dicari dokumen resminya tidak ditemukan. Kadang yang terjadi adalah pengutipan informasi lama yang dikemas ulang seolah-olah itu keputusan baru. Karena itu, masyarakat perlu belajar untuk lebih cermat. Tidak semua kabar yang menarik perhatian layak dipercaya. Tidak semua informasi yang sering diulang akan berubah menjadi benar, hanya karena banyak orang membahasnya. Dalam konteks isu rapelan dan kenaikan gaji pensiunan ASN di pertengahan tahun 2025, salah satu lembaga yang paling banyak menjadi rujukan masyarakat tentu adalah PT Taspen. Hal ini sangat wajar karena PT Taspen merupakan lembaga yang selama ini berperan penting dalam pengelolaan dana pensiun ASN dan sangat dekat dengan kebutuhan informasi para pensiunan. Setiap kali masyarakat punya pertanyaan tentang pembayaran pensiun, gaji pokok pensiunan, tabungan hari tua, atau berbagai hal lain yang berkaitan dengan hak pensiun, banyak orang akan langsung melihat penjelasan dari Taspen. Bagi masyarakat, Taspen bukan hanya lembaga pelaksana teknis, tetapi juga sumber informasi yang sangat relevan untuk menjelaskan apakah sebuah kabar itu benar atau tidak dari sisi pelaksanaan. Karena itulah, ketika isu rapelan dan kenaikan gaji pensiun di pertengahan tahun 2025 semakin ramai, banyak warganet pun kemudian mulai bertanya langsung melalui media sosial resmi Taspen. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat itu sangat beragam, tetapi intinya hampir sama. Ada yang bertanya dengan bahasa sederhana, apakah benar akan ada rapelan? Ada yang menanyakan apakah benar akan ada kenaikan gaji pensiun lagi di pertengahan tahun? Ada pula yang secara langsung meminta kepastian kapan pencairannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya mencerminkan dua hal sekaligus, yaitu rasa ingin tahu dan rasa cemas. Ingin tahu karena informasinya sudah telanjur menyebar luas. Cemas karena banyak orang takut ketinggalan informasi penting yang menyangkut hak keuangan mereka. Dalam situasi seperti itu, masyarakat tentu menunggu jawaban yang singkat, jelas, dan tegas dari pihak yang berwenang. Dan inilah bagian terpenting dalam keseluruhan persoalan yang sedang kita ulas. Melalui akun media sosial resminya, PT Taspen memberikan klarifikasi yang pada intinya menyatakan bahwa saat itu tidak ada regulasi ataupun informasi resmi dari pemerintah terkait rapelan atau kenaikan gaji pensiun di pertengahan tahun 2025. Pernyataan ini sangat penting. Mengapa? Karena ketika lembaga yang menangani urusan pensiun menyampaikan bahwa belum ada regulasi dan belum ada informasi resmi dari pemerintah, maka itu berarti kabar-kabar yang telah beredar luas sebelumnya tidak memiliki dasar yang cukup untuk dijadikan pegangan. Dengan kata lain, informasi yang sudah terlanjur viral di ruang publik tidak bisa dianggap sebagai kebenaran kebijakan hanya karena banyak dibagikan. Sebesar apapun harapan masyarakat, sekuat apapun narasi yang beredar, dan seheboh apapun pembahasannya, semuanya harus kembali kepada satu hal utama, yaitu apakah ada dasar resmi atau tidak. Dari klarifikasi Taspen tersebut, kita bisa menarik pelajaran penting bahwa dalam urusan yang menyangkut hak keuangan, terutama yang bersumber dari kebijakan negara, semua harus berpijak pada aturan resmi. Tidak cukup hanya dengan video viral. Tidak cukup hanya dengan artikel yang judulnya meyakinkan. Tidak cukup hanya dengan tangkapan layar yang tidak jelas sumbernya.
Dalam urusan seperti ini, kepastian hukum adalah hal yang paling utama. Sebab tanpa kepastian hukum tidak mungkin ada pelaksanaan yang sah. Kalau belum ada regulasi baru, belum ada keputusan resmi, dan belum ada pengumuman pemerintah yang dapat diverifikasi, maka masyarakat sebaiknya tidak membangun keyakinan bahwa kebijakan itu sudah pasti ada. Harapan tentu boleh ada, tetapi harapan tidak boleh diperlakukan sebagai kepastian. Harapan adalah sesuatu yang wajar, sedangkan kepastian harus datang dari aturan yang sah. Kalau kita melihat persoalan